Halo guys, kembali lagi di channel R&D Project. Jadi kali ini aku mau ngebahas tentang rantai kamprat yang udah longgar ya guys. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, alangkah baiknya kita baca Al-Fatihah dulu guys, biar ilmu ini bisa bermanfaat buat kita semua ya guys ya. Dan moga-moga dengan membaca Al-Fatihah ini kita bisa gampang nerima ilmu ini ya guys ya. Ilmu ini versi aku ya guys. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Buat para suhu-suhu yang mau nambahin, bisa tambahin di kolom komentar ya guys. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi gini guys, rantai kamprat di semua motor kalau dia sudah longgar itu pasti bakalan kayak gini guys, nyebabin timing noken as itu nggak sejajar guys. Contohnya kayak gini ya, maaf guys kabarnya buram. Nah jadi itu kan harusnya yang kecil itu ya guys ya, yang di tengah itu harusnya lurus ya, dengan yang centilan yang di atas ini ya. Tapi akibat ini guys, rantai kamprat ini tuh udah kendor banget ya. Jadi mungkin seiring bertambahnya waktu dan pemakaian yang sudah lama, pasti rantai ini mengalami keausan guys. Tuh, ini posisi sudah dikencangkan ya guys. Tapi ini tuh kayak banyak celah banget gitu guys. Jadi renggang banget walaupun sudah dikencangkan. Mainnya tuh di sininya tuh nggak ngegigit bener-bener guys. Ini tuh keadaan posisi udah di top paling center guys. Tuh kan jadi agak ke atas gitu ya guys yang ininya tuh ya. Harus kalau misalkan Mio itu kalau rantai kampratnya masih bagus, biasanya ini tuh dengan ini tuh sangat lurus ya guys. Bahkan kadang-kadang sangat lurus, agak bawah dikit gitu. Tapi kalau yang ini tuh centilan ininya, timing ininya tuh agak ke atas guys. Jadi timing di noken asnya itu pasti berubah guys. Aku kasih lihat ya, ini udah bener-bener center ya guys. Tuh, ini udah bener-bener center guys. Di topnya yang paling center, harusnya di sananya tuh sangat-sangat lurus guys. Oke guys, kita lanjut pembahasannya ya. Penurunan tenaga motor dari timing cam yang bergeser sedikit akibat dari rantai kamprat yang sudah aus. Jadi guys, yang tadi aku jelasin di awal itu kan kalau misalkan timing yang bagus itu, yang rantai kampratnya masih dalam keadaan presisi, itu kayak gini guys ya. Jadi ini titik timingnya, terus ini rantai apa, ada rantai kampratnya ya, gigi timingnya ya. Jadi si garisnya tuh kayak gini guys, lurus banget. Nah kalau dari rantai kampratnya sudah kendor,
kebanyakan kayak gini guys, jadi agak ke atas dikit ya, soalnya aku sering nemuin guys di Mio itu. Ini kalau khusus di Mio ya, kalau dari Honda aku jarang sih nemuin yang ngegeser kayak gini ya, cuman apa kebetulan belum nemu aja gitu ya. Ini khusus ini kasusnya di Yamaha Mio ya guys ya. Nah jadi dari pengalaman aku guys, kalau Mio yang rantai timingnya tuh masih kayak gini, itu biasanya tenaganya tuh masih oke guys, enak guys. Tapi kalau misalkan dia rantai kampretnya tuh udah logor ya, terus gigi timingnya tuh geser kayak gini guys, agak ke atas dikit, itu biasanya kebanyakan kurang enak guys. Nah ini ya guys ya, kalau cara aku tuh ngetes kampret tuh, rantai kampret tuh kayak gini guys. Yang ini ditekan tuh, terlihat ada rongga-rongga di sininya guys ya, kayak ada aus gitu guys, nggak presisi guys tuh. Ini kalau diginiin dikit tuh kelihatan ya guys ya. Kalau yang bagus tuh kalau diginiin tuh ada spilangnya dikit, cuman nggak terlalu logor kayak gini guys nih guys. Ini kalau diginiin tuh dia ngikut ya, si celahnya tuh banyak banget ya guys. Kalau berdasarkan pengalaman aku ya guys, ini rantai kampret ini yang untuk Mio jangan diganti yang originalnya ya guys ya. Originalnya itu lebih mahal guys, tapi aku cobain kayak gini tuh dengan gigi timing yang sudah lama, motor yang sudah lama itu tetap kayak gini guys, ada rongganya guys, jadi dia logor gitu, masih logor. Tapi kalau misalkan rantai kampretnya punya NPP itu dengan gigi timing yang udah lama tuh jadi presisi guys, jadi bagus. Jadi saran aku kalau mau ganti rantai kampret itu gantinya yang merek NPP ya guys ya. Oke, kita lanjut di sini guys. Mungkin bagi kalian masih bingung ya kenapa cuman geser dikit berpengaruh, tapi ya menurut pengalaman aku sih ya kayak gitu guys ya. Sekarang logikanya aja ya guys ya, ini kan misalkan ya klep X itu di 38 derajat sebelum titik mati bawah tuh dia udah ngebuka 1 mili guys. Kalau rantai kampret yang ini nih yang oke, dia udah ngebuka ya guys ya. Nah tapi kalau misalkan posisinya yang ini, yang mulur ke atas itu kurang presisi ke tengah, nah ini bakalnya jadi kayak gini guys. Jadi di 38 derajat yang sama, di titik timing yang sama, itu bisa jadi klep X itu belum terbuka atau telah terbuka ya guys ya. Jadi kalau menurut aku yang ngaruh banget lah ke powernya. Jadi harusnya 38 derajat itu udah ngebuka 1 mili kayak gini, tapi gara-gara rantai kampretnya timingnya kayak gini, jadi timing nekan asnya itu camnya itu berubah guys. Walaupun sedikit berubahnya, jujur kalau untuk builder mesin kayak aku tuh, walaupun sedikit, derajat itu berpengaruh sangat besar guys buat performa motor guys. Oke, paling kayak gitu aja ya guys ya pembahasannya buat rantai kampret yang menyebabkan penurunan tenaga motor. Aku nggak bermaksud menggurui guys ya, cuman berbagai pengalaman saja. Jadi kalau misalkan ada sewa-sewu yang pengalamannya lebih daripada aku, yang lebih pintar daripada aku juga nggak ngerasa pintar sih ya guys ya, aku juga masih belajar lah.
Cuman kalian tambahin aja ya guys ya, buat yang lebih ngerti daripada aku, ini bener apa enggak kalau kayak gini tuh. Jadi tinggalin di kolom komentar ya, buat yang lebih berpengalaman daripada aku. Oke guys, terima kasih ya sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe ya guys channel akunya ya. Oke, see you, bye, next time.